Kau tidak boleh melakukan hal itu. Baksibano adalah adikmu. Dia baru saja melahirkan seorang anak. Kau tidak boleh membunuh suami Baksibano, juga ayah dari bayi yang baru dilahirkannya itu. Baksibano pasti akan hancur hatinya. Sarifuddin sudah memukulnya setiap hari. Dan aku sudah tidak tahan melihat perlakuannya seperti itu. Sekarang kau menyingkirlah dariku, Jodah. Ya Tuhan, aku begitu marah sampai aku lupa dengan kehamilanmu dan aku melukaimu. Aku minta maaf, Jodah. Aku mohon kau jangan mendekatiku di saat aku sedang marah seperti ini. Karena aku tidak ingin kau terluka. Apalagi sekarang ini kau sedang hamil. Aku ingin kau menjaga dirimu baik-baik. Aku tidak keberatan sedikit terluka saat menghentikan suamiku dari membuat kesalahan. Ini bukan apa-apa yang mulia. Walaupun tinggal jauh darimu, aku akan selalu memenuhi tugasku. Akan selalu mencoba mengajakmu ke jalan yang benar. Aku tidak akan takut kepadamu. Apakah hal baik atau buruk, menguntungkan atau tidak, aku akan tetap bersamamu dalam keadaan apapun. Aku berharap Baksi bisa berpikir seperti dirimu. Jangan khawatir, Yang Mulia. Semuanya akan baik-baik saja bersamaan dengan waktu. Mereka bisa mengakhiri semua masalah. Dan Sarifuddin pasti akan menyadari semua kesalahannya. Adalah kesalahanku. Aku melahirkan seorang anak perempuan. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Aku berjanji padamu, lain kali aku akan melahirkan anak laki-laki. Kau diam saja. Demi Tuhan, tolong katakan apa yang sedang kau pikirkan. Apa yang kau lakukan? Kemana kau akan membawanya? Jangan, kembalikan. Kembalikan anakku. Aku yang melakukan kesalahan, bukan kesalahan anak ini. Aku bahkan tidak akan menjauh. Aku mohon biarkan anakku. Sarifuddin, tolong berhentilah. Tolong dengarkan aku. Aku mohon, biarkan anakku kembali bersamaku. Tolong kembalikan putriku. Demi Tuhan, Sarifuddin. Sarifuddin, tolong dengarkan. Tolong berhentilah. Aku ingin anakku kembali. Sarifuddin, jangan lakukan ini. Aku mohon. Apa Tuan Sarifuddin akan membunuh putrinya atau akan membuangnya ya? Kemana Sarifuddin membawa putrinya? Sarifuddin, kembalikan dia padaku. Kau mau membawanya kemana? Tolong kembalikan padaku. Aku mohon Sarifuddin, kembalikan anakku. Ya Tuhan, dia mendorong Baksibano dan pergi membawa putrinya. Ayo Mansing. Sarifuddin. Jika Sarifuddin membuat kesalahan lain, Yang Mulia pasti tidak akan memaafkannya. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini ketika dia melihat Adam kan meninggal? Aku masih tidak mengerti bagaimana suami dan istri bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Mereka mungkin sebagai suami istri yang mulia, tapi mereka juga dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda yang tinggal bersama, tapi tidak selalu berpikiran sama. Mereka tidak bisa memahami satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, bahkan masalah kecil pun bisa memicu kemarahan mereka
karena kurangnya komunikasi. Dan semakin kuat orang itu, dia akan mengalahkan orang yang lemah. Itulah yang terjadi di antara Syarifuddin dan Baksibano. Syarifuddin menginginkan anak laki-laki, jadi dia tidak bisa menerima kenyataan saat anaknya perempuan. Itulah masalahnya, Ratu Joda. Tapi, dia itu putri Syarifuddin juga. Iya, mungkin saja Syarifuddin tidak mau menyayangi putrinya sendiri, Yang Mulia. Aku mohon maafkan aku, Yang Mulia. Aku sudah coba untuk menghentikannya, Yang Mulia. Apalagi yang mau kau lakukan, Syarifuddin? Biar aku ingatkan padamu. Kali ini Baksibano tidak akan bisa melindungimu. Tolong maafkan aku, Yang Mulia. Aku sudah dibutakan oleh keserakahan untuk memiliki ahli waris. Aku memang patut untuk mendapatkan hukuman darimu. Biarkanlah semua wanita dari istana ratu memukuliku, Yang Mulia. Aku tidak hanya mempermalukan Baksibano, tapi juga seluruh kaum wanita yang ada di istana. Mohon maafkan aku, Yang Mulia. Tapi kau tidak layak untuk mendapatkan ampunanku, Syarifuddin. Tunggu. Kau bahkan tidak pantas untuk membawanya ke dalam pelukanmu. Baksi, Yang Mulia memang benar. Aku tidak pantas mendapatkan yang baik. Aku tidak pantas diampuni olehmu. Begitu juga untuk dicintai oleh anak kandungku. Aku bahkan tidak pantas untuk menjadi suamimu. Kau sangat mencintaiku selama ini. Kau telah melahirkan putri kami yang cantik, Baksibano. Tapi bukannya aku berterima kasih padamu, aku malah memukulimu. Kau lindungiku dari hukuman dan penghinaan yang pantas untukku. Kau layak mendapatkan suami yang lebih baik dari diriku. Tolong jangan katakan itu. Kau adalah suamiku. Kau punya hak atas diriku. Jadi kau tidak perlu meminta maaf padaku. Aku sudah menerima semuanya. Aku siap untuk menerima hukuman. Hukuman apapun yang kau putuskan untukku. Aku memaafkanmu, Syarifuddin. Tapi itu hanya karena aku tidak ingin adikku kehilangan suaminya. Dan
Dan aku memaafkanmu kali ini, itu juga karena kau adalah kerabatku. Aku memaafkanmu karena istrimu masih sangat membutuhkanmu. Putrimu juga masih membutuhkanmu. Aku ucapkan terima kasih banyak, Yang Mulia. Aku berjanji padamu, Yang Mulia, aku tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Dan kau tidak akan mengeluh perbuatanku lagi. Aku berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik dari ini. Seorang suami yang baik, seorang ayah yang bertanggung jawab, dan seorang panglima yang setia pada kerajaan Mughal. Saat aku melihat Syarifuddin menggendong putrinya, aku benar-benar ketakutan, Yang Mulia. Mungkin saja dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, tapi ternyata... Ratu Jodah, syukurlah tidak terjadi sesuatu padanya. Iya, berkat Jalal, semuanya baik-baik saja. Jika saja ayahmu masih hidup, dia pasti sangat bangga padamu, Jalal. Maaf Ibu, kurasa Ibu salah berterima kasih. Ratu Jodah yang sepantasnya mendapatkan ucapan terima kasih untuk ini. Karena berkat dialah, aku bisa mengambil sebuah keputusan yang masuk akal. Ratu Jodah pantas mendapat posisi Maryam Uz-Zamani. Baiklah, sekarang semuanya sudah berubah. Sesuai dengan dukungan kita semua. Aku sudah lelah. Aku mau istirahat sebentar. Aku permisi. Sejujurnya, Jodah, selama ini kau tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Hei, ada apa dengan tanganmu, Jodah? Ibu, ini sama seperti Baksi Bano. Bukan hanya suaminya yang menyiksa dia. Kenapa Ibu menatapku? Aku tidak melakukan apapun. Dia berbohong. Lagi pula aku tidak pernah berani menyentuh seorang tuan putri Rajput. Itu tidak benar. Sekarang dia pimpinan ratu. Salam Yang Mulia. Maryam Uz-Zamani. Akhirnya Yang Mulia menyatakan Ratu Jodah yang memegang posisi itu ya. Memangnya ada apa dengan itu? Yang Mulia sudah lama menunggu seseorang untuk memegang posisi itu. Dia membutuhkan ahli waris. Dan Ratu Jodah telah mewujudkan keinginan Yang Mulia. Jadi Ratu Ruqayyah sudah menerima kenyataan itu, bahwa Ratu Jodah akan memegang posisi tertinggi di antara kita. Yang Mulia masih belum umumkan apapun sampai saat ini. Aku masih memegang beberapa kendali. Aku akan mengendalikan hal-hal itu pada saat waktunya nanti. Maafkan aku Yang Mulia. Ratu Jodah pernah mengatakan bahwa... Jangan pernah mengayunkan tempat tidur bayi yang kosong. Begitu kan? Iya. Aku masih ingat itu, Hosiar. Dan aku yakinkan kamu bahwa tempat tidur ini tidak akan pernah kosong. Anak-anak Maryam Uz-Zamani akan tidur di sini. Selama ini Ratu Jodah sudah merawatku dengan baik. Tapi sekarang giliranku. Itu tugasku untuk merawatnya. Dan aku yakin anak-anaknya pasti akan menganggapku sebagai ibunya.
Karena aku juga telah merawat anak-anak itu. Apakah itu benar, Hosiar? Iya, Yang Mulia. Yang Mulia, apa yang sedang kau pikirkan? Duduklah. Maaf, aku tidak tahu kau ada di sini. Kau kelihatannya sangat lelah. Ya, belakangan ini menjadi hari-hari yang sangat melelahkan. Terkadang aku berpikir, Joda, hidup ini terasa jauh lebih mudah. Ketika aku jadi orang yang tidak punya perasaan, aku tidak merasa khawatir, tidak pernah menyesali apapun. Tidak berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan apapun dan melakukan apapun yang kusuka. Tapi sekarang karena mengerti perasaan, aku sering berpikir tentang orang yang kucintai, rakyatku dan anggota keluargaku, dan kesulitan dalam upaya melakukan hal itu. Terkadang aku menemukan diriku menjadi lemah. Tapi percayalah padaku, kalau saja aku seperti yang dulu, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu. Aku sudah membunuh Syarifuddin saat itu. Terkadang aku merasa bahwa memang sangat sulit untuk memerintah kerajaan bila menggunakan perasaan. Aku rasa tidak begitu. Kenyataannya aku malah berpikir, menggunakan perasaan itu bukanlah sebuah kelemahan, tapi menjadi kekuatanmu. Yang Mulia, kau sudah menguasai semua orang. Perasaan atau hatimu telah memberimu perspektif kemanusiaan. Hal ini membantumu memahami permasalahan dengan lebih baik. Sekarang katakan padaku, jika membunuh Syarifuddin sangat mudah dilakukan, siapapun bisa melakukannya. Tapi perlu banyak keberanian untuk bisa memaafkannya. Kau sudah menunjukkannya. Kau tunjukkan bahwa kau memiliki keberanian itu. Itulah alasannya, ibu, aku, dan juga semua rakyat kita merasa sangat bangga kepadamu. Aku bersyukur memilikimu, Joda. Kau menyelesaikan semua masalahku hanya dalam waktu singkat. Marilah. Dan karena itu kau selalu menemukan alasan untuk menyentuhku, kan? Tidak, Yang Mulia, jangan sekarang. Ini waktunya untuk bercerita pada anak-anakku. Apa kau menggodaku? Saat ini dia belum mengerti apa-apa. Kenapa tidak? Kau sudah harus menanamkan nilai-nilai pada anak-anakmu, bahkan saat dalam kandungan. Itulah yang terjadi pada Abimanyu. Abimanyu? Astaga, apa kau tidak tahu? Abimanyu adalah putra Arjuna dan keponakan dari Dewa Krishna. Jadi, Arjuna adalah satu-satunya orang yang bisa menghancurkan formasi militer melingkar. Saat itu Subhadra sedang hamil, sementara Arjuna tidak sengaja berbagi rahasia untuk menghancurkan formasi itu hanya karena ingin menghibur Abimanyu yang saat itu dalam kandungan ibunya. Abimanyu telah mengetahui cara itu sejak dalam kandungan tanpa sengaja. Kemudian dalam pertempuran Mahabharata, ketika Arjuna sedang tidak ada di tempat, Abimanyu lalu mencoba untuk menghancurkan formasi musuh. Hebat. Itu artinya kita harus mulai melatih anak-anak kita dari sekarang. Iya, sebenarnya aku sudah mulai melatih mereka. Aku membacakan cerita dari Ramayana dan Mahabharata kepada mereka setiap hari. Jika kalian berdua bisa mendengarkan aku, biar aku beritahu kalian. Kalian itu sangat beruntung memiliki Ratu Joda sebagai ibu kalian. Aku akan memberitahu bahwa ibu kalian ini adalah pimpinan permaisuriku, dan tidak lama lagi ibu kalian ini akan menjadi Maryam Uz-Zaman.
penasaran dengannya. Dia tidak suka mempercantik dirinya. Aku ingin tahu apa yang membuatnya berpakaian seperti itu. Yang Mulia Ratu, apakah Yang Mulia akan menemuimu? Tidak. Hari ini aku akan menemui dia. Malam ini akan menjadi malam yang paling indah bagiku. Aku akan mengambil sesuatu yang membuat malam ini menjadi sangat indah. Aku tidak mengerti apa yang Ratu maksudkan. Hosiar, kau tidak perlu mengerti semua ini. Pikirkan saja urusanmu. Salam Ratu Rukaya, apa kau mencariku? Iya, Motibai. Aku ingin mendengar sebuah lagu yang sering Ratu Joda nyanyikan untuk Rahim sebelum tidur. Baiklah. Bagaimana bisa seseorang menjadi begitu tamak dan selalu mencari kesempatan? Kenapa orang seperti Syarifuddin menggunakan anaknya sendiri untuk kepentingannya? Yang Mulia, Kau di sini? iya. Aku tahu kau pasti terkejut kan? Karena melihatku di sini saat ini. Tapi aku tidak bisa untuk menahan diri. Karena sudah lama, Yang Mulia, kita tidak menghabiskan waktu bersama-sama lagi. Jadi aku ingin bertemu denganmu. Oh, begitu. Aku juga memang sedikit terkejut melihatmu tadi ada di sini. Apa semuanya baik-baik saja? Iya, tapi aku punya firasat yang tidak enak, Yang Mulia. Kenapa? Sebenarnya begini, Yang Mulia. Baksi Bano baru melahirkan seorang bayi. Tuhan juga sudah memberkati Ratu Joda dengan menyaksikan kebahagiaan. Dia juga akan melahirkan bayinya nanti. Melahirkan seorang bayi itu adalah perasaan yang luar biasa indah, bukan? Itu benar. Tapi aku selalu merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Karena aku tidak akan bisa menyanyikan lagu sebelum tidur untuk anakku. Aku belum punya kesempatan untuk membesarkan seorang anak. Aku tidak punya kesempatan untuk memelihara anakku sendiri. Dan tidak akan ada anak yang memanggilku dengan sebutan ibu. Ratu Rukaya. Percayalah padaku, Rukaya. Aku pasti akan melakukan sesuatu sebisaku. Andai ada yang bisa kulakukan untuk mewujudkannya di dunia ini, pasti akan kulakukan. Yang Mulia, kau tidak bisa mengendalikan dunia yang diciptakan oleh Tuhan, bukan? Tapi kau bisa mengendalikan keadaan ini. Tolong penuhi keinginanku, Yang Mulia. Aku sangat menginginkannya. Apa maksudmu? Begini, Yang Mulia. Aku mohon kau jangan salah mengerti, Yang Mulia. Ratu Joda akan melahirkan anak kembar. Kau bisa memberikan satunya untukku. Dan dia bisa mengambil anak pertamanya. Yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Tapi untuk anak yang kedua, tolong berikan anak keduanya untukku, Yang Mulia. Bukankah aku punya hak untuk membesarkan dan juga merawat anak-anak itu? Aku mohon padamu, Yang Mulia. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku memang seorang raja, tapi aku tidak mungkin bisa memerintahkan Joda yang seorang ibu untuk memberikan anaknya padamu, Rukaya. Kenapa begitu, Yang Mulia? Anaknya tidak akan jauh dari Ratu Joda, bukan? Dia akan tinggal di dalam istana ini bersama kita semua. Dan Yang Mulia, mereka itu adalah anakmu juga, kan? Bukankah kau bisa memberikan kebahagiaan ini padaku, Yang Mulia? Aku
Aku setuju, Rukaya, tapi sekarang cobalah kau mengerti apa yang sedang kukatakan ini. Aku bisa mengerti perasaanmu, tapi seorang ibu lebih berhak atas anaknya daripada seorang ayah. Ya, jika kau memberikan anak padaku, aku akan sangat bahagia sekali, Yang Mulia. Aku tidak ingin pewaris dari kerajaan Mughal. Yang Mulia, anak pertama Ratu Joda yang akan menjadi pewaris, bukan anak kedua yang ada padaku, Yang Mulia. Aku ingin bayi yang keduanya, Yang Mulia. Tolong berikan anak itu untukku. Aku akan memberinya pendidikan yang baik. Aku akan melakukan segalanya untuk bayi itu. Aku mohon, Yang Mulia, jangan menolak keinginanku. Tolong maafkan aku, Rukaya. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa memisahkan seorang ibu dari anaknya. Kau bisa memintaku yang lain. Aku bahkan siap memberikan nyawaku untukmu. Tapi aku tidak bisa melakukan apa yang kau minta sekarang. Tolong maafkan aku. Oh, anakku sayang, coba lihat. Coba ada apa ini? Ada mainan baru untukmu. Coba lihat. Apa kau suka? Ya, ibu tahu kau menyukainya. Aku rasa ini tidak adil. Dia kan anakku juga. Dan kau sedang asik bermain dengannya sendirian. Ini tidak adil, kan? Selama ini aku sudah salah paham padamu, Baksibano. Aku salah padamu dan aku tidak pantas dimaafkan lagi padamu. Tapi aku berjanji satu hal, Baksibano. Aku pasti akan memenuhi janjiku yang aku buat dengan kakakmu. Aku bahagia melihat perubahanmu. Aku harus memastikan bahwa kau bahagia. Lagi pula, ini adalah hari upacara penamaan putri kita. Sebentar lagi ayahku akan segera berada di sini untuk memberkati putri kita, Baksibano. Itu kabar yang sangat bagus. Ayahmu akan segera memberkati putri kita, dan itu akan menjadi hadiah terbaik untuk putri kita. Dia akan mendapatkan banyak hadiah lainnya, Baksibano. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Kalian berdua terlihat begitu baik bersama-sama seperti itu. Maaf, Bu. Bak mandinya sudah siap. Kau bisa mandi sekarang. Farah, mandinya nanti saja. Putriku sudah bangun. Kau boleh pergi. Biarkan aku bersamanya di sini. Dia ini kan juga putriku, dan aku bisa merawatnya. Kau boleh pergi mandi, aku akan bersamanya dulu, dan aku akan bermain dengannya. Sayangku, kenapa menangis? Ayahmu akan menjagamu. Ayo kita pergi keluar. Kita akan pergi ke taman. Dan ayah akan mengambilkan bunga untukmu. Kau pasti suka, sayang. Apa kau lihat itu, Joda? Ayah akan memberimu bunga untuk putri cantik ayah. Iya, aku melihatnya. Aku senang melihatnya. Akhirnya dia punya rasa cinta untuk putrinya sendiri. Kurasa dia sudah menyadari kesalahannya. Itu artinya setiap orang harus mendapatkan kesempatan kedua. Seperti juga diriku. Zakira, semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Yang penting adalah seberapa besar orang itu mau berubah setelah mendapatkan kesempatan kedua itu. Kenapa? Ya,
Ini ayah ambilkan bunga untuk putri ayah yang cantik. Iya, tunggu sebentar ya. Sebentar lagi ibumu akan tiba di sini. Sudah, jangan menangis terus ya. Kau bisa bermain dengannya nanti. Sudah, bermain dulu dengan ayah ya, sampai ibumu tiba. Hah, Ratu Joda? Salam, Ratu. Ya, salam. Kenapa bayinya menangis terus? Aku sudah berusaha menenangkannya, tapi sepertinya dia tidak menyukai diriku. Aku berharap kau bisa menjadi seorang ayah yang baik baginya, Syarifuddin. Selain itu bukan salahmu kalau bayi itu hanya merasa aman dengan ibu kandungnya sendiri. Sini, berikan kepadaku. Aku ingin anakku ini menjadi sama sepertimu, Ratu Joda. Pintar dan juga cantik. Orang yang bisa memberikan berkat dan juga bisa memberikan pujian pada mereka. Tidak, menurutku dia lembut seperti ibu kandungnya Baksi Bano. Dia pasti akan selembut ibunya. Baiklah, beritahu Baksi Bano tidak perlu khawatir, akan kubawa dia ke kamar. Aku akan membawanya kembali kalau anakmu sudah tertidur nanti. Jangan khawatir ya. Dia sangat beruntung karena sudah diberkati dengan perhatian. Ayo sayang, kalau kau ingin menangis, jangan menangis ya nak. Ayo tidur ya sayang. Aku akan menyanyikan lagu pengantar tidur. Siap putri cantik? Ratu Joda bahkan sangat mencintai anak orang lain. Rahim sendiri sangat senang padanya. Putri Baksi juga sangat nyaman bersamanya. Jika dia sangat mencintai anak orang lain, bagaimana jika dia jauh dari anak-anaknya sendiri? Bagaimana dia bisa memberikan anaknya pada orang lain? Tidak, permintaan Rukaya ini tidak tepat. Aku tidak mungkin bisa menyakiti perasaan Joda untuk membuat Rukaya bahagia. Yang Mulia, kau di sini? Salam Yang Mulia. Kenapa dia di sini? Tadi dia menangis, jadi aku bawa kemari. Lihatlah, dia tidur dengan nyenyak. Yang Mulia, dia baru saja tertidur. Siapa yang berikan ini? Aku yang memesannya dari Amer. Pengrajinnya Amer membuatnya dengan indah sekali. Lihat, keahliannya membuat ukirannya. Aku memesan khusus dari Amer untuk anak-anakku nanti, Yang Mulia. Tapi bukankah kau akan melahirkan anak kembar? Kenapa memesan satu tempat bayi? Tadinya aku pikir ingin memesan 2, tapi kemudian aku tahu bahwa Ratu Rukaya juga memesannya, Yang Mulia. Aku mengerti bahwa dia harus memesan buayan itu untuk dipakai oleh salah satu anakku juga. Jadi aku memesan hanya satu tempat bayi. Aku mohon kau jangan salah mengerti, Yang Mulia. Ratu Joda akan melahirkan anak kembar. Apa kau bisa memberikan satu anaknya untukku, Yang Mulia? Seharusnya dia tidak melakukan itu. Kenapa tidak boleh, Yang Mulia? Dia juga akan menjadi seorang ibu bagi anak-anakku nantinya. Joda, bagaimana caraku memberitahumu apa yang ada di pikiran Rukaya? Apa yang kau pikirkan, Yang Mulia? Tidak ada. Yang Mulia, Ratu Rukaya adalah seorang wanita juga. Mimpinya untuk menjadi ibu sudah hancur berantakan. Tidak ada salahnya berbagi kebahagiaan dengannya. Dia pasti senang. Joda, sungguh aku percaya
Tidak ada wanita di dunia yang sebaik dirimu. Aku akan memberikan pendidikan yang terbaik. Aku akan melakukan segalanya untuk bayi itu. Aku mohon Yang Mulia, jangan menolak keinginanku. Tolong maafkan aku, Rukaya. Aku tidak bisa melakukannya untukmu. Ratu Joda menyampaikan keinginannya. Sepertinya kau selalu saja setuju untuk memenuhi keinginannya tanpa berpikir lagi. Aku berjanji pada semua ratuku, mereka boleh meminta apapun dariku. Aku akan memenuhi keinginan mereka. Aku ingin kau memenuhi janji yang sudah kau buat. Aku ingin agar kau bersedia memberikan ampunan kepada Kaiban. Saat aku memintamu sesuatu dan kau menolaknya, kenapa begitu Yang Mulia? Aku adalah ratumu. Aku istri pertamamu. Aku ratu pertama yang istimewa. Dan kau bahkan tidak bisa memenuhi satu permintaanku. Tapi aku akan memastikan agar keinginanku dipenuhi. Itu adalah salahku Yang Mulia. Tapi aku meminta sesuatu tidak dengan cara yang tepat.